Hai adik-adikku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengetahui zat itu sendiri. Kalau sebelumnya kita belajar sudah tentang konsep zat. Nah, zat di sini yang kita pelajari yaitu sebanyak 3. Yang mana yang pertama kita bahas satu persatu dulu, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Apa itu zat? Zat itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi kalau kalian menimbang, zat itu pasti memiliki massa. Kalau tidak memiliki massa, itu bukan berarti itu zat, ya. Jadi bisa menempati ruang, artinya kalau bisa memiliki volume daripada zat itu. Pada prinsipnya terdapat 3 wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, kita bahas satu persatu dulu tentang zat itu sendiri. Nah, perubahan bentuk zat itu kalau pada zat-zat itu sendiri di antara 3 itu akan mengalami perubahan, ya. Perubahan yang pertama, membeku dulu. Membeku itu adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi padat, misalnya seperti es itu kan. Jadi kalau es itu awalnya dari zat cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat ini melepaskan energi panas. Yang kedua, mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Yang ketiga, yaitu menguap. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Yang keempat, itu mengembun, yaitu peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Yang kelima adalah menyublim, peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Mengkristal, peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Susunan gerak partikel pada berbagai wujud zat, kita lihat zat padat, zat cair, dan gas itu memiliki struktur gerak partikel yang berbeda-beda. Kalau kita lihat struktur atom pembentuknya, kalau zat padat itu teratur, rapat, gaya antar partikelnya sangat kuat. Zat padat memiliki sifat bentuk dan volumenya tetap. Bentuknya tetap dikarenakan partikel-partikel pada zat padat saling berdekatan, tersusun teratur, dan memiliki gaya tarik antar partikel sangat kuat. Volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat padat dapat bergerak dan berputar pada kedudukannya saja. Nah, sedangkan kalau pada zat cair, kalau kita lihat posisi partikel-partikelnya agak sedikit renggang dan kurang teratur. Zat cair memiliki sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya tetap. Bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat cair berdekatan tetapi renggang, tersusun teratur, gaya tarik antar partikel agak lemah, volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat cair mudah berpindah tetapi tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Kalau gas, kita lihat susunan partikelnya jauh lebih renggang dibanding dengan zat cair dan zat padat. Zat gas ini memiliki sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya juga berubah-ubah. Bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat gas berjauhan, tersusun tidak teratur, gaya tarik antar partikel sangat lemah, volumenya berubah-ubah dikarenakan partikel pada zat gas dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya. Bagaimana gaya kohesi dan gaya adhesi? Apa yang dimaksud dengan kohesi? Kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel zat sejenis, sedangkan adhesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Cembung dan cekungnya permukaan zat C dalam tabung disebut meniskus.
Ada meniskus cembung, ada meniskus cekung. Nah, itu kalau kita lihat di gambar, ya, ini meniskus cembung, sedangkan ini adalah meniskus cekung. Peristiwa kapilaritas pada pipa kapiler, jadi naiknya zat cair pada pembuluh yang sempit. Nah, kalau kita lihat akar-akaran kan termasuk pembuluh kapiler, sehingga zat cair yang ada dalam tanah bisa naik ke atas pohon menuju daun. Kemudian kita bahas tentang massa jenis zat. Massa jenis zat itu disimbolkan dengan rho. Rho itu adalah perbandingan antara massa dan volume. Untuk menentukan massa jenis suatu zat dapat dilakukan dengan melakukan membagi massa zat dengan volume zat. Jika massa jenis zat itu adalah rho, massa zat adalah M dan volume zat P, maka diperoleh persamaan yang di sebelah kiri tadi. Nah, ini tadi rho massa jenis, M massa zat, V volume. Perbandingan antara massa zat itu yang disebut dengan volume itu disebut dengan massa jenis. Nah, kalau kita lihat pada tabel massa jenis zat, ini kalau air itu memiliki massa jenis itu 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per centimeter kubik. Itu kalau alkohol 790 atau 0,79 gram per centimeter kubik. Kalau kita lihat di sini ada minyak tanah itu 800 kg per meter kubik. Oksigen 1,3 kg per meter kubik. Nah, ini adalah contoh-contoh nama zat yang memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Kalau kita lihat dari 1 sampai 16 itu semuanya berbeda. Massa jenisnya berbeda. Kalian bisa lihat dari air, alkohol, air raksa, aluminium, besi, emas, kuningan, platina, seng, es, gula, garam, kaca, tembaga, minyak tanah, dan oksigen itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Nah, kita lihat sekarang contoh kira-kira bisa ada bayangan bagi kalian supaya terapan dari apa yang telah kalian lakukan bisa kalian jawab. Berapa massa jenis balok yang memiliki massa 2000 kg dan volume 2 meter kubik? Maka bisa diselesaikan, ya. Diketahui massanya 2000 kg atau volumenya 2 meter kubik, maka yang ditanyakan itu adalah rho. Ya, kalau kita lihat tadi, rho itu massa per volume. Jadi 2000 dibagi 2, maka hasilnya rho itu adalah 1000 kg per meter kubik. Menentukan massa jenis zat padat. Bentuknya teratur salah satu daripada struktur daripada massa jenis padat. Langkah yang harus dilakukan adalah mengukur massa zat dengan menggunakan neraca atau timbangan. Volume zat padat dihitung menggunakan rumus berdasarkan bentuknya, misalnya kubus, balok. Langkah terakhir menentukan massa jenis zat dengan membagi zat dengan volume zat. Nah, bagaimana kalau bentuknya yang tidak teratur? Kalau tidak teratur, itu volumenya bisa kita cari berdasarkan panjang, lebar, dan tinggi. Tapi kalau bentuknya tidak teratur, maka caranya salah satunya adalah yaitu memasukkan benda yang kita ukur massa jenisnya ke dalam sebuah gelas yang gelas volume yang sudah ada tanda garis volumenya, kita celupkan pada air tersebut. Nah, setelah itu kalau air naik berapa kenaikan, itulah volume dari benda yang bentuknya tidak teratur. Kalau kita lihat di sini, timbang batu dengan menggunakan neraca, sediakan gelas ukur, masukkan batu yang hendak kamu ketahui volumenya ke dalam gelas ukur yang berisi air, kemudian catat volume airnya. Ya, volume air misalnya 70, maka volume batu itu adalah volume akhir dikurangi volume awal. Kalau volume awal misalnya 50, maka 70 dikurangi 50, maka dikatakan bahwa volume yang kalian ukur itu adalah 20 mili. Itu. Bagaimana menentukan
cair. Massa jenis zat cair. Menentukan massa jenis zat cair itu dapat diukur langsung dengan menggunakan hidrometer. Hidrometer memiliki skala massa jenis dan pemberat yang dapat mengakibatkan posisi hidrometer vertikal. Cara mengetahui massa jenis zat cair adalah dengan memasukkan hidrometer ke dalam zat cair tersebut. Hasil pengukuran dapat diperoleh dengan acuan semakin dalam hidrometer tercelup menyatakan massa jenis zat cair yang diukur semakin kecil. Manfaat mengetahui massa jenis. Apa manfaatnya kalau kita mengukur suatu benda dengan ingin tahu massa jenisnya? Kira-kira apa manfaatnya? Nah, mengapa aluminium digunakan untuk bahan pembuatan pesawat terbang? Mengapa polistiren digunakan sebagai bahan modular? Tahukah kamu alasannya? Nah, aluminium bersifat kuat dan memiliki massa yang kecil sehingga ringan, tidak seperti logam-logam lainnya, misalnya besi. Sedangkan polistiren memiliki massa yang cukup rendah dan massa jenis rendah. Hal ini mengandung makna polistiren digunakan sebagai bahan modular yang menempati ruang luas tetapi massanya cukup rendah. Dengan demikian disampaikan tentang zat itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.